Kenalkan, nama saya Nailul Fauzi Amirzal. Saya berasal dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kelompok 1, yaitu tentang pengertian perencanaan. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, saya akan menyampaikan 5 poin penting yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian perencanaan. Kedua, jenis-jenis perencanaan. 3, prinsip dan unsur dari perencanaan. 4, tujuan perencanaan. 5, manfaat dari perencanaan itu. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, dan petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun suatu rencana, seseorang harus memperhatikan dan memusatkan suatu pikirannya, menyusun rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk organisasi, serta digunakan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 18 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap harinya memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perencanaan menurut Bintoro Cokroaminoto dalam Husaini Usmanul 8 menyebutkan, perencanaan merupakan suatu persiapan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usmanul 8 mengatakan, perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan terhadap sesuatu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Berdasarkan pengertiannya, perencanaan terbagi dua, yaitu rencana formal dan rencana informal. Rencana formal merupakan rencana yang tertulis dan merupakan suatu rencana dari sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan rencana informal merupakan suatu rencana yang tidak tertulis dan bukan suatu rencana dari anggota suatu. Selanjutnya, perencanaan kerja yang efektif. 1. Perencanaan tertulis. Di dalam perencanaan tertulis merupakan perencanaan yang terstruktur, sistematis, dan dituliskan lalu diberi tanda bahwasanya pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Kedua, perencanaan goal, yaitu menyusun urutan atau langkah-langkah agar perencanaan tersebut mudah untuk dimulai. Selanjutnya, perencanaan berupa tanggung jawab. Contohnya job description merupakan suatu poin atau tujuan dari tugas yang akan diemban. Perencanaan berupa prioritas. Dari perencanaan prioritas ini, itunya perencanaan yang menyusun membagi waktu dengan baik, itunya mencari alternatif agar penggunaan waktu lebih efektif dan efisien. Perencanaan menurut para ahli ada 4. Pertama, George Arteri. George Arteri ini mengatakan bahwa perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta, ramalan-ramalan yang akan dicapai, dan menjadikan suatu pemulihan fakta tersebut sebagai alternatif yang akan dicapai. Menurut Siagian, perencanaan didefinisikan sebagai keseluruhan dan pemusatan dari segala hal-hal yang akan dikerjakan, dan hal-hal itu akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam pencapaian. Dalam suatu perencanaan memerlukan misi, peranan yang baik, purpose, tujuan, juga strategi yang matang, pemilihan alternatif, juga pengambilan keputusan berupa kebijakan dari pimpinan, dan selanjutnya program dan prosedur yang harus dituruti dan dijalani, dan yang terakhir tujuan, yaitu hasil akhir yang baik, bahwasanya
perencanaan tersebut berjalan dengan selanjutnya. Poin ketiga, prinsip dan unsur dari perencanaan. Prinsip perencanaan itu adalah perencanaan harus diawali dengan rencana yang matang dalam suatu manajemen. Perencanaan harus ada alternatif-alternatif dalam perencanaan yang baik. Dari prinsip di atas dapat kita gambarkan bahwa dalam perencanaan tersebut segala sesuatunya merupakan rancangan awal dan alternatif yang akan mempermudah dari pencapaian suatu tujuan tersebut. Hal-hal urgensi harus didahulukan agar tidak terjadinya permasalahan yang lebih besar. Di dalam prinsip perencanaan ada beberapa poin. Yang pertama, perencanaan harus membantu terhadap tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, perencanaan harus diawali dengan rencana yang matang dalam suatu manajemen. Ketiga, perencanaan harus bersifat keseluruhan. 4. Perencanaan harus ada alternatif-alternatif yang baik. 5. Perencanaan harus berupa faktor urgen atau mementingkan hal yang lebih mendesak. 6. Perencanaan harus bersifat efisien atau mempermudah. Dan ketujuh, perencanaan harus hal yang kompleks. Dari dapat kita simpulkan bahwa perencanaan dapat mempermudah segala sesuatu apa yang hendak kita capai. Dalam tujuan perencanaan digambarkan bahwasanya perencanaan dapat berupa standar-standar meminimalisir terhadap kesalahan dari aktivitas yang akan terjadi dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam tujuan perencanaan tadi juga dapat memudahkan keputusan terhadap capaian tersebut atau tujuan tersebut dan mencari alternatif yang terbaik untuk manusia itu sendiri, bahwasanya alternatif yang terbaik akan mempermudah atau mempercepat tercapainya suatu tujuan. Dari situ, mulailah sudah dapatnya alternatif dan dijalankan, maka dalam pengawasannya pun adalah hal yang mudah. Maksudnya kita hanya memprioritaskan mana yang lebih urgen dan melihat review sejauh mana atau sudah benarkah suatu pekerjaan yang kita kerjakan untuk suatu tujuan yang hendak kita capai. Dan dari itu, maka pembahasan dari kelompok 1 tentang pengertian perencanaan dan juga 5 poin penting dalam perencanaan yang saya jabarkan tadi menggambarkan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari manusia maupun suatu organisasi yang formal membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan alternatif yang baik untuk mencapai suatu tujuan ke depannya, baik itu masa depan. Dan dari saya, Nilul Fauzi Amrizal, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ningsih dari kelompok 1 pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian perencanaan dan pengertian perencanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian perencanaan pendidikan. Nah, kita lihat di sini bahwasannya ada berbagai pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh pakar manajemen tentang pengertian perencanaan pendidikan. Yang pertama kita lihat yaitu menurut Profesor Yusuf Enoch, bahwasannya perencanaan pendidikan adalah
suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta yang menyeluruh pada suatu negara. Selanjutnya yaitu kita lihat juga menurut pendapat Diruge bahwasanya perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Selanjutnya kita lihat juga menurut pendapat Albert Watterson bahwasanya perencanaan pendidikan adalah investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Kita lihat menurut Depdiknas 2006 bahwasanya perencanaan pendidikan itu merupakan suatu proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka mencapai perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, dalam proses perencanaan pendidikan terhadap program pendidikan yang dilaksanakan, khususnya dalam lembaga pendidikan Islam, maka prinsip perencanaan harus mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hal tersebut kita lihat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini tentunya kita telah dapat menyimpulkan bahwasanya perencanaan pendidikan itu sudah dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, berarti perencanaan itu memang sangat penting di dalam dunia pendidikan, karena memang dari dulunya perencanaan itu memang sudah ada. Itu terbukti dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, sejalan dengan hal itu ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengenai perencanaan pendidikan Islam, yang berbunyi, qala Amirul Mukminin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila hajara ilaihi. Artinya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai dengan niatnya. Barang siapa yang berpijak hanya karena Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrah karena dunia dan yang diharapkannya, atau wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju apa yang ia inginkan. Nah, berarti di sini kita di kehidupan dunia ini, jika kita merencanakan apa yang telah kita rencanakan, maka hal itulah yang akan kita dapatkan. Itulah yang terkandung dalam Quran, itulah yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, telah jelas bahwasanya perencanaan pendidikan atau perencanaan itu memang telah tertulis dari dulunya, memang telah diajarkan dari dulu dalam Al-Quran dan hadis yang telah disebutkan tadi. Nah, dari beberapa pendapat ahli Al-Quran dan hadis di atas tadi yang telah disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya perencanaan pendidikan itu merupakan suatu proses yang berpikir yang mendalam, menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan hal-hal yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat pula dikatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan sesuai syariat Islam.